Penyelesaian dari pertidaksamaan, akar X kuadrat ditambahkan dengan 8X dikurangkan dengan 9 lebih kecil sama dengan akar X kuadrat ditambahkan dengan 8X ditambahkan dengan 16 adalah. Nah, maka mari kita tulis ulang pertidaksamaannya, yaitu akar X kuadrat ditambahkan dengan 8X dikurangkan dengan 9 lebih kecil sama dengan akar X kuadrat ditambahkan dengan 8X ditambahkan dengan 16. Nah, di mana ini merupakan pertidaksamaan berbentuk akar. Maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menghilangkan akarnya. Nah, caranya adalah dengan mengkuadratkan akar-akar tersebut. Jadi kita kuadratkan ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, setelah kita kuadratkan, maka akarnya akan dicoret dengan kuadrat atau saling menghilangkan. Maka ini akan menjadi X kuadrat ditambahkan dengan 8X dikurangkan dengan 9 lebih kecil sama dengan X kuadrat ditambahkan dengan 8X ditambahkan dengan 16. Nah, dengan begini, mari kita selesaikan pertidaksamaan tersebut, di mana ini merupakan pertidaksamaan berbentuk kuadrat. Nah, mari kita ubah ke bentuk baku, di mana ruas kanannya bernilai 0. Maka ini adalah X kuadrat dikurangkan dengan X kuadrat lalu ditambahkan dengan 8X lalu dikurangkan dengan 8X lalu dikurangkan dengan 9, yaitu di sini, lalu ditambahkan dengan bukan ditambahkan ya, dikurangkan dengan 16 lebih kecil sama dengan 0. Nah, maka mari kita sederhanakan. Di sini adalah X kuadrat dikurangkan dengan X kuadrat, maka saling menghilangkan. 8X dikurangkan dengan 8X juga saling menghilangkan, di mana negatif 9 dikurangkan dengan 16 itu adalah negatif 25 lebih kecil sama dengan 0. Nah, maka ini artinya adalah himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X merupakan elemen bilangan real. Jadi bilangan apapun, asalkan bilangan real, maka nilai negatif 25 akan lebih kecil sama dengan 0. Tetap ya, karena ini merupakan pernyataan yang benar. Maka nilai X apapun akan menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian sementara. Nah, mengapa saya sebutkan sementara? Karena di sini merupakan pertidaksamaan berbentuk akar. Nah, maka untuk pertidaksamaan bentuk akar, misalnya kita mempunyai akar N, itu akan merupakan himpunan penyelesaiannya, atau himpunan penyelesaian merupakan bilangan real jika dan hanya jika N lebih besar sama dengan 0. Nah, ini merupakan syarat dari bentuk akar. Ya, jika N lebih kecil dari 0, maka tidak akan mempunyai himpunan penyelesaian atau tidak terdefinisi dari akar bilangan negatif. Maka kita perlu bilangan di dalam akar tersebut harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maka ini merupakan syaratnya. Nah, mari kita cari syarat tersebut. Yaitu syaratnya adalah yang pertama, karena di sini kita mempunyai dua akar, maka yang pertama adalah X kuadrat ditambahkan dengan 8X dikurangkan dengan 9, yaitu di sini harus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah syarat pertamanya. Nah, maka mari kita cari himpunan penyelesaiannya, di mana kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat ditambahkan dengan 8X dikurangkan dengan 9 sama dengan 0. Nah, lalu mari kita cari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut dengan cara pemfaktoran. Nah, bilangan apa yang jika dikalikan menghasilkan negatif 9? Jika kedua bilangan tersebut dijumlahkan akan menghasilkan 8. Nah, maka ini adalah negatif 9. Negatif 9 dengan negatif 9 dengan 1 itu akan menghasilkan negatif 9, tetapi tidak akan menghasilkan positif 8. Maka ini adalah positif 9 dengan negatif 1. Nah, maka faktornya adalah X ditambahkan dengan 9 dikalikan dengan X dikurangkan dengan 1. Nah, setelah itu, maka himpunan penyelesaiannya adalah X ditambahkan dengan 9 sama dengan 0. Di mana X itu sama dengan negatif 9. Atau
X kurang 1 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan 1. Maka ini merupakan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Ya, mari kita gambarkan ke garis bilangan untuk membuat nolnya, atau himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut, di mana ini adalah negatif 9 dan di sini ada 1. Nah, mari kita lihat persamaan adalah lebih besar sama dengan, yang artinya adalah himpunan penyelesaian persamaan ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi negatif 9 dan 1 merupakan himpunan penyelesaiannya karena di sini memiliki sama dengan. Lalu mari kita cari tandanya, di mana ini merupakan persamaan kuadrat, di mana A-nya itu lebih besar sama dengan atau lebih besar dari 0. Maka tandanya adalah positif, negatif, positif. Ya, pada saat A lebih besar dari 0, maka tandanya adalah positif, negatif, positif. Pada saat A lebih kecil dari 0, maka ini adalah negatif, positif, negatif. Jadi untuk soal ini adalah A-nya bernilai positif, di mana A merupakan koefisien di depan X kuadrat. Nah, setelah itu, mari kita lihat pertidaksamaannya, di mana itu merupakan lebih besar sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah bilangan positif, yaitu lebih besar sama dengan 0. Yang artinya adalah asalkan X itu lebih kecil sama dengan negatif 9, maka pertidaksaamaan ini akan lebih besar dari 0. Atau asalkan X lebih besar dari 1, maka pertidaksaamaan ini akan lebih besar dari 0. Nah, mari kita ke syarat kedua. Syarat kedua adalah X kuadrat, ya ini ya, X kuadrat ditambahkan dengan 8X ditambahkan dengan 16 harus lebih besar sama dengan 0. Ini merupakan syarat kedua, karena di dalam akar ini haruslah lebih besar sama dengan 0. Nah, maka mari kita ubah ke dalam bentuk persamaan, yaitu X kuadrat ditambahkan dengan 8X ditambahkan dengan 16 sama dengan 0. Lalu langkah selanjutnya adalah kita perlu mencari himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Mari kita faktorkan. Di sini adalah X dengan X. Jadi bilangan apa yang jika kita kalikan akan menghasilkan 16? Jika kita jumlahkan akan menghasilkan 8, yaitu 4 dengan 4, ya. 4 dikalikan 4 akan menghasilkan 16. Jika kita jumlahkan akan menghasilkan 8. Maka di sini adalah positif 4 sama dengan 0. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X ditambahkan 4 sama dengan 0, di mana X itu sama dengan negatif 4. Nah, di sini kita hanya memiliki satu himpunan penyelesaian, yaitu X sama dengan negatif 4. Nah, maka mari kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Nah, maka di sini adalah negatif 4. Lalu, apakah di sini bernilai positif atau bernilai negatif? Nah, jika A itu bernilai positif, atau ya A lebih besar dari 0, dan kita hanya mempunyai suatu himpunan penyelesaian, yang artinya adalah di sini akan bernilai positif dan positif. Karena jika kita ubah ke dalam fungsi kuadrat, maka grafiknya akan berbentuk seperti berikut. Yaitu misalkan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Maka grafiknya akan hanya menyinggung sumbu X. Dimana misalkan ini adalah negatif 4 ya. Nah, maka di sebelah kiri ini dengan sebelah kanan akan selalu bernilai positif. Nah, maka sumbu Y-nya saya perlu ubah ya, agar lebih benar. Nah, semoga Anda mengerti. Tentu saja kalian bisa mencoba dengan menggunakan titik uji. Nah, mari kita coba ya. Misalkan kita gunakan titik negatif 10. Maka negatif 10 ditambahkan dengan 4 itu adalah bilangan negatif. Di sini juga bilangan negatif. Maka negatif dikalikan negatif akan sama dengan bilangan positif. Dimana jika kita coba titik 10, maka 10 ditambah 4 itu adalah positif, 10 ditambah 4 adalah positif, maka ini adalah bilangan positif. Maka untuk syarat kedua adalah semua itu merupakan himpunan penyelesaian. Ya.
Jadi semua bilangan X akan menghasilkan nilai positif. Untuk X kuadrat ditambahkan dengan 8X ditambahkan dengan 16 akan selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, maka mari kita gambarkan atau cari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Di mana kita memiliki himpunan penyelesaian sementaranya adalah semua himpunan X atau semua bilangan real. Lalu syarat kedua itu adalah lebih kecil sama dengan 9, negatif 9, atau lebih besar sama dengan 1. Yang syarat kedua adalah semua himpunan bilangan real. Maka mari kita arsirkan ya. Tentu saja kalian akan melihatnya bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini. Nah, mari kita gambarkan agar kalian lebih jelas ya. Jadi himpunan penyelesaian sementara adalah semua bilangan real. Jadi semua bilangan ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Lalu syarat pertama adalah yang ini ya, yaitu lebih kecil sama dengan negatif 9 dengan lebih besar sama dengan 1. Lalu syarat kedua adalah semua himpunan penyelesaian juga. Inilah syarat kedua. Maka daerah arsirannya itu adalah mari kita gambarkan ke dalam garis bilangan baru. Maka daerah arsirannya merupakan di sini ya, yaitu lebih kecil sama dengan negatif 9 atau lebih besar sama dengan 1. Nah, ini merupakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Nah, maka mari kita cari jawabannya, yaitu lebih kecil sama dengan negatif 9 atau lebih besar sama dengan 1. Ya, benar? Ya, benar. Maka jawabannya adalah E.